Kenalkan Ustadz, nama saya Husnul Khotimah. Saya dari Jakarta. Sebelumnya saya mau tanya dulu, mau cerita dulu. Jadi sebenarnya ini saya adalah single parent, punya anak satu, perempuan usia 6 tahun. Jadi mungkin ini agak melenceng, tapi juga menurut saya masih agak nyambung. Maksudnya kenapa harus saya gitu kan? Maaf Ustadz, agak nervous. Jadi saya pernah dengar kan katanya jangan begitu sama anak, nanti takutnya anaknya nanti kena karma dari orang tuanya. Kamu kan punya anak gitu. Apakah akan seperti itu Ustadz? Apakah itu sebuah hukuman untuk saya atas dosa-dosa saya? Apakah memang seperti itu? Dan semua ini karena sikap dan keputusan saya untuk percaya dengan mantan suami saya. Apakah ini juga akan turun ke anak saya sebagai seorang perempuan? Apa dosa-dosa saya yang saya perbuat atas percayaan saya ini juga akibat dari karma saya untuk ke anak saya? Apakah ada amalan atau hal yang memutuskan untuk itu Ustaz, putus karma itu gitu? Karena saya nggak mau kalau misalnya anak saya tuh sampai seperti saya. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Pertanyaan yang keduanya, setelah percaya saya selalu berdoa untuk dipertemukan dengan laki-laki yang tepat, sekaligus menjadi ayah sambung yang tepat untuk anak saya. Lalu bagaimana saya bisa meyakinkan diri saya kalau memang misalkan laki-laki itu adalah jawaban dari doa-doa saya selama ini, dan itu adalah pilihan dari Allah untuk saya. Karena sampai saat ini juga saya nggak tahu yang mana benar-benar tulus, serius, atau yang cuma hanya untuk status. Saya sering banget menemukan orang di Indonesia salah paham tentang karma atau tentang dosa turunan. Ini untuk kesekian kalinya saya menyampaikan jawaban. Nanti kalau dilihat di postingan-postingan Ayah Amanah sebelumnya mungkin udah ada juga jawabannya. Bahwa yang dimaksud dengan, kan ada ustadz, ini gara-gara beberapa ustadz nih ngasih statement tapi nggak tuntas, jadilah salah paham se-Indonesia Raya. Dia ngasih statementnya gini, dosa zina itu akan diturunkan kepada anak perempuannya. Lu kalau ngasih statement yang tuntas dong. Itu nggak boleh dipotong di situ, nanti orang salah paham. Terus akhirnya berputus asa, udah terlanjur di masa lalunya pernah melakukan dosa besar, terus dia sekarang khawatir sama anak perempuannya. Nggak kayak gitu maksudnya teman-teman. Ini saya klarifikasi. Maksud bahwa dosa itu akan diturunkan, gini kondisinya. Ada kondisinya. Laki-laki perempuan berzina, lalu hamil, lalu mereka menikah. Maka anak itu secara biologis anak ayahnya, tetapi secara agama tidak. Gitu kan? Sehingga ayahnya nggak boleh jadi wali nanti pernikahan anak perempuan tersebut. Ini syariatnya. Karena ayah ibu ini nggak ngerti agama atau malu untuk mengakui dan menceritakan tentang kenyataan itu kepada anaknya, pas anaknya dewasa menikah ayahnya jadi wali. Karena dia nggak pernah cerita tentang keadaan itu kan ya. Jadi wali nih si ayahnya nih. Bukan hanya jadi wali, anaknya disebut binti ayahnya. Harusnya bahkan nggak boleh binti ayahnya kan. Yang jadi ketahuan kan nantinya. Sehingga dia takut anaknya marah, kecewa, ninggalin dia, marah sama dia. Akhirnya nggak diceritain kenyataan itu. Tetap disebut binti fulan, bapaknya yang biologis itu jadi wali, maka pernikahannya tidak sah. Anak itu kan nggak salah, nggak tahu apa-apa. Karena pernikahannya tidak sah, maka setiap anak itu melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, dia berzina tanpa dia sadari dan dia nggak dosa, yang dosa orang tuanya. Makanya turunan di sini artinya yang nurun terus. Nanti dari pernikahan yang tidak sah tadi lahirlah anak lagi, sama-sama tidak sah. Cucunya gitu lagi, cicitnya gitu lagi, terus ngalir ke bawah dalam keadaan yang sama. Gara-gara siapa? Gara-gara ayah ibu yang tidak jujur. Sehingga dia akan menanggung dosa jariah terus sampai ke bawah-bawah nih si bapak ini, si ibu ini. Gara-gara tidak mau terbuka. Ambil konsekuensinya, ambil tanggung jawabnya. Sampaikan baik-baik. Dulu ayah khilaf nak. Ayah nyesel banget, ayah udah memperbaiki diri, tapi ini dosa ayah ini sehingga kamu harus nanggung dalam konteks pernikahan. Gak bisa nyebut nama ayah, tapi ayah pasti hadir, pasti ayah mendoakan, pasti ayah dukung apapun kebutuhan kamu. Cuman maaf ya gak bisa pakai nama ayah, gak bisa ayah yang jadi wali.
Mungkin dia akan marah dan kecewa sebentar, tapi itulah tanggung jawab dan konsekuensi dari perbuatan kita. Sehingga nanti dia sah pernikahannya, terputuslah dosa-dosa yang tadinya harusnya dia lakukan karena nggak tahu. Bukan berarti, nah ini pemahaman yang benar tuh kayak gini. Tapi kalau yang dipahami sekarang itu, kalau orang tuanya berzina, anaknya pasti berzina. Loh kok gitu? Nggak fair dong kalau kayak gitu. Apa salah anak itu? Nggak kayak gitu. Setiap orang punya nasibnya sendiri-sendiri, punya hidupnya sendiri-sendiri, punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Nggak mungkin gara-gara ayahnya berzina, nanti anak perempuannya berzina juga. Nggak kayak gitu konteksnya. Jadi kalau kita udah bertobat, kita memberitahu kebenarannya, nanti kita konsultasi ke ustadz ahli fikih, ke KUA dan segala macam, dijalankan secara baik-baik. Kalau misalnya akad nikahnya takut nanti anaknya malu karena bintinya nggak disebut ayahnya, ya udah tertutup dulu aja. Yang penting ada saksi memenuhi syarat pernikahan, nanti weddingnya baru rame. Kan ini masalah teknis ya. Tapi kebenaran itu harus disampaikan gitu. Nah, insya Allah terputuslah jalur dosa tadi, nggak sampai jariah lagi. Gitu maksudnya Mbak Husnul. Jadi bukan berarti kalau ayahnya atau ibunya melakukan dosa, apapun itu, nggak hanya zina ya, dosa terus anaknya nanggung dosa juga atau akan melakukan dosa yang sama dengan konteks karma. Saya nggak tahu ya apa arti karma yang sebenarnya, tapi dalam Islam dia punya konsep sendiri, bukan karma, namanya jaza. Sama pahala jariah atau dosa jariah, itu konsep Islam tentang dosa dan pahala. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana saya tahu bahwa yang datang kemudian ini adalah calon suami dan ayah dari anak saya yang tepat? Asahlah hati kita. Karena yang menilai itu bukan mata kita. Yang menilai itu adalah hati kita. Sehingga Nabi mengatakan istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Berjuta fatwa. Itu fatwa cinta, itu artinya fatwa hati. Dan itu ada hadisnya, istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Jadi artinya hati itu nggak akan bisa berfatwa dengan kebodohan. Kalau ada orang bodoh berfatwa kan jadi sesat kan ya? Jadi salah hasilnya kan? Maka dia harus dicerdaskan dulu. Nah ketika hati ingin berfatwa, biar fatwanya itu nggak menyesatkan, nggak salah, hati itu harus dicerdaskan. Kecerdasan hati itu bukan wawasan, tapi ketika dia bersih dan bening, itulah kecerdasan hati. Bukan ketika dia punya wawasan, tapi ketika dia punya ketulusan, kebeningan, kelapangan, maka dia akan cerdas, namanya kecerdasan hati. Nah saat itulah dia akan bisa menilai mana yang layak, mana yang tidak layak. Setelah kita mencerdaskan hati, membersihkan hati kita, kita memilih qadarullah salah lagi, maka ingatlah Bunda Khadijah pernah 2 kali gagal dalam pernikahan. Padahal beliau perempuan sempurna. Pernikahan pertama suaminya meninggal, pernikahan kedua bercerai. Baru yang ketiga dipertemukan dengan jodohnya. Kenapa kok gagal 2 kali? Tadi ujian buat Bunda Khadijah untuk memantaskan beliau bagi sosok Muhammad. Kalau Sayyidah Khadijah nggak diberikan ujian 2 kali gagal dalam pernikahan, mungkin Sayyidah Khadijah nggak pernah pantas bagi Nabi Muhammad. Karena dengan ujian-ujian yang berat itu, beliau sabar, beliau jalani dengan tabah, beliau menjaga kehormatan. Pada akhirnya beliau ada di level yang pantas bagi sosok Nabi Muhammad SAW. Bukan tentang statusnya janda atau perawan, tapi tentang value dirinya. Status itu kan urusan standar manusia ya. Tapi standar Allah adalah value-nya. Nilai dirinya, harga dirinya, kemuliaan dirinya. Kalau nggak diuji dengan 2 kali pernikahan yang gagal, Khadijah nggak akan pernah mendapatkan value yang layak buat Nabi Muhammad. Tapi karena beliau sabar 2 kali dengan ujian yang berat, akhirnya Khadijah pantas buat Nabi Muhammad. Barulah di usia 40 tahun ketemu dengan anak muda berusia 25 tahun. Dikasih mahar, nggak kecil juga, 100 ekor onta. 1 ekor onta 100 juta. Berarti maharnya 10 miliar, bayangin. Hasil apa itu? Hasil sabar. Makanya ada berita gembira 10 miliar. Berapa umur kalian sekarang? Udah 40? Belum. Jadi sabar atuh. Walaupun insya Allah gak sampai 40 sih. 39 lah. Enggak lah, 25 mungkin. 25 udah mulai khawatir kan? Siapa tahu 26, siapa tahu 27, siapa tahu 28, siapa tahu 30, siapa tahu 35, siapa tahu 40. Pokoknya bukan kita yang nentuin waktunya. Makin lama dan makin berat sabarnya, makin istimewa yang nanti akan didatangkan setelahnya.
Di umur kalian 40 tahun, mau nggak ketemu sama cowok 25 tahun, soleh, good attitude banget, soft speaking banget, 40 tahun tapi ya. Terus kayak act of service banget, tajir banget. Yang terakhir itu nggak nanggung loh. Saking tajirnya bisa ngasih mahar 10 miliar. 10 miliar bayangin. Saya nggak kebayang 10 miliar. Tapi syaratnya 40 tahun ya. Nah itulah kita pengennya 10 miliar juga tapi 21 tahun ya. Nggak harus persis, tapi maksudnya beratnya ujian tuh kayak gitu. Jadi Mbak Husnul yang akan menilai seseorang itu tepat atau enggak buat Mbak Husnul dan anaknya adalah hatinya Mbak Husnul. Dan hati itu harus diisi dengan nama-nama Allah. Baru nanti dia akan berfatwa dengan fatwa yang tepat. Tapi kalau hati itu diisi dengan prasangka, kebodohan, keluh kesah, dan segala macam yang buruk-buruk, dia pasti akan mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesat. Biar dia berfatwanya dengan fatwa yang benar, isilah hati itu dengan zikrullah, isilah hati itu dengan iman, isilah hati itu dengan kelapangan dada, isilah hati itu dengan husnuzon, isilah hati itu dengan rasa-rasa tentang Allah yang luar biasa. Maka nanti hati itu yang akan menuntun kita untuk menentukan ini layak, ini nggak layak, ini yang pas, ini yang nggak pas, ini yang cocok, ini nggak cocok.